Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Banten kembali geger. Lagi-lagi pembunuhan terjadi di Provinsi Banten. Kades Curug Goong, Kabupaten Serang, Salamun Nasir tewas setelah disuntik oleh seorang mantri berinisial SH. Suntikan yang berisi cairan tertentu itu membuat korban seketika kejang-kejang hingga akhirnya meregang nyawa. Sang mantri pun telah diamankan dan ditetapkan menjadi tersangka oleh Satreskrim Polresta Serang Kota. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyidikan termasuk mendalami dugaan perselingkuhan di balik kasus pembunuhan tersebut. Bersama saya, Rizky Putri Ananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat 17 Maret 2023. Kades Curug Goong Kabupaten Serang bernama Salamun Nasir terkapar usai disuntik oleh mantri berinisial SH setelah keduanya terlibat cekcok. Aksi keji itu terjadi pada Minggu 12 Maret 2023 di siang hari, tepatnya di rumah korban di Kampung Sukamanah, Desa Curug Goong. Dari hasil penyidikan sementara, kasus pembunuhan itu dilatar belakangi masalah pribadi antara tersangka dengan korban. Wakapolresta Serang Kota, AKBP Hujra Somena mengungkap ada hubungan asmara antara istri pelaku dugaan tersangka dengan korban yang telah terjalin selama 8 bulan. Untuk membahas lebih lanjut mengenai perkembangan terkini kasus pembunuhan Kades Curug Goong, bersama saya sudah hadir wartawan Kabar Banten wilayah Kabupaten Serang, Dindin Hasanuddin. Langsung aja kita ngobrol soal perkembangan kasus dari pembunuhan Kades Curug Goong ini. Gimana, Din? Perkembangan kasus dari kepolisian, ada update terbaru? Terima kasih, Saudara Rizky. Jadi, saya jelaskan sebelumnya terkait kronologisnya dulu ya. Baik. Jadi, ini menjadi kabar duka buat keluarga Abdesi Kabupaten Serang terutama ya sebelumnya. Karena selain Kades Curug Goong juga ada satu lagi Kades yang meninggal, itu Kades Padasuka, yaitu Bapak Asep Saipudin dari Kecamatan Baros. Saya kembali ke soal Kades Curug Goong, Salamun Nasir, bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan temuan hasil liputan ya dari pihak kepolisian, kemudian dari pengacara korban dan tersangka, serta beberapa saksi dan warga, itu menyatakan bahwa kasus ini bermula ketika sekitar pukul 10 pagi katanya sang mantri SH ini menemukan HP istrinya yang seorang bidan ternyata. Nah, di sana di HP itu si mantri SH ini menemukan ada foto antara korban dengan istrinya. Dengan istrinya. Ya. Kemudian si mantri ini merasa cemburu lah barangkali ya. Kemudian karena tersulut emosinya, akhirnya dia berangkat ke rumah korban di Kampung Sukamanah itu. Nah, dari sana sebelum berangkat, berdasarkan penjelasan dari kepolisian bahwa si mantri ini sudah menyiapkan suntikan ya, yang sudah diisi 2 cairan ternyata katanya. 2 cairan di dalam betul. Suntikan tersebut. Nah, tapi terkait cairan apa itu yang digunakan belum diungkapkan karena masih dalam proses penyidikan. Betul. Jadi belum diketahui cairan itu. Cairannya itu apa? Jadi setibanya di rumah, mantri SH ini bertemu dengan saksi yang berinisial PP. Dia seorang perempuan. Kemudian si mantri SH ini menanyakan keberadaan korban. Kata si saksi ini bahwa korban sedang tidak ada di rumah saat itu. Kemudian dia pun menyampaikan kepada istri korban. Dan istri korban pun menanyakan siapa yang datang itu, kata istri korban. Kemudian dijelaskan bahwa yang datang itu adalah mantri SH dan dia adalah seorang suami bidan. Kemudian dipersilahkan masuk. Setelah itu si istri korban ini menelpon suaminya. Tidak lama berselang kemudian korban datang ke rumahnya itu. Nah, di sana si korban sempat berbincang dengan si mantri SH ini. Karena tapi ada cekcok antara sebelum itu korban dan ada percakapan biasalah sebelumnya katanya. Ini menurut keterangan dari kuasa hukum korban. Cuman belum tahu apa yang dibicarakan ketika itu. Tiba-tiba saja si mantri SH ini tersulut emosinya dan hampir terjadi baku hantam katanya. Saling pukul lah. Jadi cekcok. Cekcok. Emosi tersulut lalu hendak dipukul oleh si mantri ini.
Tapi kemudian si mantri ini mengeluarkan suntikan dan menyuntik bagian kiri punggung korban. Bagian kiri. Setelah disuntik, si korban ini mendapatkan reaksi, dia mengalami sesak napas dan kejang-kejang saat itu. Sesak napas, kejang-kejang, Betul. lalu pingsan. Iya, tidak sadarkan diri lah. Melihat reaksi yang begitu di luar dugaan kali ya. Akhirnya si mantri ini pun mencoba memberikan pertolongan. Dia tidak langsung kabur, tapi memberikan pertolongan lebih dulu katanya. Kemudian si korban ini dilarikan ke puskesmas pada Rincang untuk mendapatkan pertolongan medis. Akan tetapi pihak puskesmas merasa tidak sanggup dan akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Banten. Berdasarkan pengakuan dari kuasa hukum juga, selama perjalanan ke rumah sakit juga si korban ini masih mengeluarkan busa dan kejang-kejang saat itu. Akibat reaksi obat tersebut. Nah, di sana akhirnya si korban ini ternyata tidak dapat ditolong nyawanya. Tidak dapat diselamatkan. Tidak dapat diselamatkan. Betul. Setelah sampai di rumah sakit, betul. Di RSUD Banten. Betul. Di sisi lain, pihak keluarga juga melaporkan kejadian tersebut ke Polresta katanya. Oh, langsung. Jadi pihak keluarga korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres, kepolisian. Betul. Dan pihak Polres kemudian mendatangi Rumah Sakit Umum Banten dan di sana memang ada si mantri SH ini dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Demikian. Tadi disebutkan jika tersangka mantri SH ini sudah menyediakan suntikan yang isinya itu cairan. Betul. Dari keterangan kepolisian, apakah ini termasuk ke dalam pembunuhan berencana atau seperti apa, Din? Dari pihak kepolisian bahwa si korban si tersangka ini diancam oleh pasal 351 dan 338. Diancamannya yaitu maksimal 15 tahun penjara. Akan tetapi pihak keluarga korban merasa keberatan dengan penerapan pasal tersebut sebab dari rangkaian kejadian itu dianggapnya bahwa ini adalah suatu kejadian yang direncanakan. Kenapa direncanakan? Karena dalam fakta terbaru juga diketahui bahwa si korban ini ternyata beberapa bulan lalu sempat mendapat ancaman dari SH ini akan dibunuh. Jadi sempat mengungkapkan bahwa si korban ini dalam waktu dekat katanya akan meninggal dunia, katanya akan mati lah karena saya akan dibunuh katanya begitu. Pengakuan dari kuasa hukumnya. Nah, demikian. Jadi karena itu dia diinginkan diancam dengan pasal 340 dengan maksimal hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Karena dugaan perencanaan pembunuhan tersebut. Betul. Din, tadi kan juga ada di kronologi awal itu tersangka mantri SH ini menemukan handphone istrinya. Betul. Nah, kepolisian pun menyatakan adanya hubungan asmara antara istri tersangka mantri SH dan korban. Betul. Nah, tanggapan dari keluarganya setelah menyeruak isu perselingkuhan tersebut, ada tanggapan dari keluarganya seperti apa? Dari pihak kuasa hukum paling yang menanggapi hal itu ya, bahwa untuk menanggapi itu adalah perselingkuhan atau bukan tidak bisa serta-merta disebutkan seperti itu. Jangan sampai hal itu menjadi fitnah barangkali seperti itu dari keluarga korban. Dan kata kuasa hukum juga menyebutkan bahwa ketika itu memang disangkakan karena motifnya perselingkuhan, harus dibuktikan dengan 2 alat bukti minimal seperti itu. Jadi pihak keluarga belum menerima bahwa itu memang motifnya adalah perselingkuhan. Baik, Gindin, tadi sudah dijelaskan terkait kronologis dan perkembangan kasusnya. Saat ini pun masih berjalan untuk penyidikan kasusnya ya? Ya, betul. Saat ini pihak kepolisian juga masih terus mengungkap apa motif dibalik pembunuhan tersebut, kemudian juga untuk mengungkap cairan apa sebenarnya yang digunakan untuk membunuh korban tersebut. Apakah memang karena cairan tersebut yang membunuh korban atau seperti apa, belum diketahui. Untuk sementara bahwa cairan yang tersebut yang bahwa di lapangan ditemukan itu mereknya Sidiadril. Ada ini betul, ya? Tapi apakah itu memang obat yang mematikan atau seperti apa masih dalam penyelidikan. Oleh tim ahli. Artinya kasus ini masih akan terus berlanjut. Betul. Sampai nanti ketemu ininya ya. Masih menunggu terkait motif dan penyebab obat tersebut. Penggunaan obat tersebut. Terima kasih Dindin, semangat terus buat liputannya. Baik pemirsa Kabar Banten, tadi sudah
dijelaskan terkait perkembangan kasus dan kronologis pembunuhan dari Kades Curug Goong Salamunasir ya. Betul. Kita akan jumpa lagi di pekan berikutnya di Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten yang tentunya temanya akan lebih menarik lagi yang akan kita bahas. Saya Rizky Putri Ananda dan wartawan Kabar Banten wilayah Kabupaten Serang, Dini Hasanuddin. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.